Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Near Protocol atau dengan tikernya yaitu Near. Dan per video Nisa Record yaitu di tanggal 6 April tahun 2025, Near Protocol ini menempati posisi ke-33 dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan yang menarik kalau kita sortir dari sektornya yaitu AI and Big Data Tokens, di sini Near Protocol ini termasuk salah satu big cap dengan menempati posisi pertama nih di sektor tersebut, di mana tepat berada di atas ICP atau Internet Computer Protocol. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu Near Protocol ini apa, kita bakalan bahas seputar projectnya sedikit-sedikit teman-teman, dan juga kita bakalan bahas beberapa metrik data dan informasi seputar Near Protocol ini termasuk price action-nya. Tapi sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba baca dari beberapa artikel ya, di mana teman-teman mungkin bebas nih baca dari artikel manapun karena saya nggak di-endorse juga. Jadi kalian bisa baca ya dari sumber manapun asalkan sumbernya itu cenderung kredibel atau sumbernya bisa dipertanggungjawabkan lah, isinya bisa dipertanggungjawabkan dan valid gitu. Jadi lebih kurang Near Protocol ini adalah suatu jaringan blockchain lapis 1 atau mungkin lebih bagusnya disebut sebagai jaringan blockchain layer 1 lah ya, yang lebih umum, di mana Near ini berbasis algoritma konsensus proof of stake teman-teman, di mana ya ini adalah algoritma konsensus yang sama dengan Ethereum sekarang ya teman-teman, di mana kalau Bitcoin kan teman-teman tahu itu proof of work nih. Nah kalau Near, Ethereum dan lain-lain itu pakai POS teman-teman atau proof of stake gitu. Di mana tujuannya aja kalian bisa lihat ini dia mau menjadi pesaingnya Ethereum nih teman-teman dari segi manfaat, teknologi dan lain-lain. Di mana di sini kalau kita baca jaringan Near ini dibangun oleh mantan insinyur Piranti Lunak dari Microsoft yang teman-teman juga bisa baca namanya sendiri dan juga beberapa sejarahnya. Dan di sini kalau kita baca Near Protocol ini di sini ada beberapa prinsip desainnya ya atau hal-hal yang menjadi tujuan ya, di mana kalian bisa baca-baca sendiri dari segi manfaat, kemudian skalabilitasnya, di mana dia ingin jaringan Near ini memiliki skala ekonomis yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian teknologi yang dibangun buat manusia dan juga desentralisasi keberlanjutan, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini juga teman-teman bisa baca-baca untuk cara kerja dari Near ini dan beberapa hal-hal lain ya seputar Near. Kalian bisa baca nih dari segi prinsip kerja dan lain-lain, teman-teman bisa baca-baca di artikel seperti ini. Dan oke, di sini kita nggak bakal bahas lebih lanjut teman-teman seputar seperti ini karena kalian bisa baca-baca sendiri dan ini cukup panjang ya kalau mau baca secara lebih jauh gitu. Dan di sini kita bakalan coba lihat dari segi price action-nya dulu, di mana per video Nisa Record Near Protocol ini ada di kisaran harga 2,3-an US dollar ya per koinnya. Ya kalian bisa lihat di pojok kanan sini lah ya untuk harga per video Nisa Record. Dan di sini yang sangat disayangkan adalah Near Protocol dia udah kehilangan nih buat important areanya yang ada di sini teman-teman. Nah, sangat disayangkan di mana kalau kita coba sedikit kilas balik kali ya, lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita coba sedikit kilas balik mungkin dari awal-awal dia listing nih, kalian bisa lihat dari sini, ya memang ketika pada saat itu awal-awal listing ya di tahun ya mungkin sekitar 2020 something-something teman-teman. Nah, dia ini ketika awal listing ya jelas teman-teman pada saat itu token dan koin belum banyak ya, kalian bisa lihat nih apa yang terjadi, dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau kita coba ukur dari bottom-nya di sini, kita tarik ke atas, ya berapa ribu persen kalian bisa lihat sendiri buat return-nya. Dan setelah itu dia perlahan mulai ya kalian bisa lihat ya mulai melemah teman-teman, di mana dari sini ke bawah kalau kita ukur nih dari top-nya ke bottom-nya yang di sini ini juga minusnya 90% lebih ya, cukup signifikan buat pengurangan harganya atau penurunan harganya lebih tepatnya. Dan akhirnya pada satu titik di mana di sini ya, Near Protocol ini sepertinya udah jenuh turun, di mana dia ketika turun ini dia mulai membentuk suatu descending channel ya dan mulai konsolidasi sampai akhirnya dia breakout teman-teman. Dan akhirnya ketika dia breakout seperti ini teman-teman, dia terjadi yang namanya market structure shift teman-teman ya, atau perubahan struktur market dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish kembali teman-teman. Jadi ketika dia naik nih, membentuk swing yang ini, itu dia udah eee, masuk ya ke fase bullish-nya kembali. Tapi yang sangat disayangkan kalau kita lihat di sini, nah ketika dia mengalami penguatan, ini di sini dia testing, which is fine, dia seperti create yang namanya higher low teman-teman, itu nggak apa-apa ya di sekitaran range ini dia create yang namanya higher low. Tapi yang sangat disayangkan, ini dia semacam membentuk equal equal high ya mungkin ya, bisa dikatakan equal high di sini dan intinya dia nggak mampu
breakout dari area supply-nya nih yang di sini yang mana memang sangat kuat menahan pergerakan harga dari NIR, dan ini wajar aja karena memang ini adalah resistance yang sangat major ya. Kalian bisa lihat berapa banyak dia testing di area resistance ini, baik sebagai area resistance ataupun sebagai area support, teman-teman. Jadi ini juga sempat jadi support ya, kalau kalian lihat di sini beberapa kali jadi support, dan ya di sini kembali jadi resistance, resistance, kemudian di sini juga kembali jadi resistance gitu. Dan banyak banget nih untuk testingnya di important area tersebut yang mana teman-teman juga bisa notice sendiri, dan ya berkali-kali di-testing gagal sampai akhirnya ternyata yang ke-breakdown adalah demand areanya nih yang ada di sini. Nah, dia akhirnya kehilangan demand areanya yang ada di sini, dan ya kalian bisa lihat buat harganya mulai menurun lagi ya. Dan ya ini indikasi yang cukup buruk buat NER karena ada potensi ya, dia memang, eee, turun lagi ke level demand areanya yang terdekat di sini. Kenapa demikian? Karena di sini seperti yang sering saya katakan ya, memang ada kecenderungan ketika memang dia breakdown dari important areanya, dia bakal testing dulu dan ternyata udah valid nih, dia testing dulu and then turun lagi, teman-teman. Ini pergerakan yang cukup lazim kita temui di berbagai altcoin ya, teman-teman. Kalau mungkin analisa sendiri itu bisa menemukan beberapa pergerakan yang mungkin seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat bahkan dia nggak sempet nih ketika dia testing kembali, dia nggak sempat nge-fill area fair value gap-nya dan ternyata dia langsung turun, teman-teman, kayak gitu. Dan I think di sini ada beberapa probability yang mungkin terjadi sama NIR protokol ini, di mana tentu disclaimer sekali lagi, ini bukan ajakan jual beli dan teman-teman harus juga analisa mandiri karena saya sangat mungkin salah nih, teman-teman. Di mana potensi pertama, I think ya, dengan momentum pelemahan yang kayak gini, teman-teman. Nah, dengan momentum pelemahannya yang cukup signifikan nih, yang mana kalian bisa lihatlah sendiri di sini, ini bandingin penurunannya sama penguatannya, itu di mana penurunannya cenderung impulsif, sementara penguatannya cenderung korektif gitu. Ya, dari situ aja kita bisa tahu bahwasannya sellers lagi memegang kontrol dan juga secara momentum ini cukup bearish, dan I think dengan hal-hal tersebut ada potensi buat NIR protokol ini testing kembali di demand areanya yang terdekat, which is di sini, teman-teman. Yang mana demand area ini kan juga merupakan demand area yang cukup krusial ya buat NIR karena sebelumnya juga udah pernah nih tertahan di demand area ini gitu. Dan di sini juga ditambah kalau kalian lihat ya dari segi stochastic RSI-nya nih yang di bawah sini, ini juga salah satu contoh aset yang mana stochastic RSI-nya udah oversold terus tapi turun terus, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini oversold turun, kemudian di sini juga masih oversold turun lagi, teman-teman. Jadi, ini salah satu contoh bahwasannya kita nggak bisa bergantung atau rely ke satu indikator aja, karena kalian bisa lihat ini udah beberapa kali oversold tapi harganya tetap turun, teman-teman. Dan ya, untuk probability pertama I think dia memang bisa hit ya di demand area ini, dan setelah itu baru kita bisa mengamati konfirmasi pergerakannya selanjutnya untuk seperti apa. Namun di sini ada juga beberapa potensi lain ya, jadi kita nggak bisa menutup mata akan potensi lainnya. Dimana kalau kita lihat di sini masih ada fair value gap, ya mungkin aja ada sedikit kemungkinan bahwasannya NIR ini bisa aja loh sorry teman-teman, dia bisa aja fair value gap yang di sini, and then ya baru dia turun lagi, atau mungkin bisa aja kalau memang ternyata ada cukup buyers nih yang bisa mengakumulasi atau membeli atau tertarik sama NIR ini, ya bukan nggak mungkin, teman-teman, NIR ini bisa ya mungkin, ambil atau take over di supply area yang di sini jadi demand area kembali, dan mungkin aja bisa menguat ke level-level harga selanjutnya. Tapi I think kemungkinan-kemungkinan tersebut, punya persentase yang secara pendapat saya pribadi atau menurut pendapat saya pribadi itu lebih kecil dibandingkan probability yang pertama tadi, yang mana memang ada potensi buat NIR ini bisa testing lagi nih di demand areanya yang ada di bawah sini, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita lihat beberapa metrik data atau beberapa hal ya lah ya seputar NIR protokol ini, pertama kita lihat dari diva lama dulu. Nah, di sini data dari diva lama menunjukkan bahwasannya TVL dari NIR ini lebih kurang di angka 145 million of dollar, dan I think untuk layer one ini cukup kecil ya buat TVL-nya, dan di sini juga TVL juga sepertinya secara tren mengalami penurunan yang cukup signifikan nih dari topnya ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ke sekarang ini cukup turun signifikan, dan kalau kita coba lihat dari token terminal, ya sama, teman-teman, di sini juga nggak banyak metrik-metrik data yang bagus, di mana active address terus menurun, kemudian token trading volume juga melandai, terus menurun, teman-teman. Fees dan revenue juga sepertinya nggak dalam keadaan yang baik ya buat NIR protokol ini. Dan di sini data dari CoinGlass juga menunjukkan bahwasannya volume NIR ini menurunnya sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di angka 58,72%, teman-teman. Dan ini juga dalam 24 jam terakhir yang terliquidate di NIR protokol ini atau yang terlikuidasi di NIR protokol ini ada di kisaran 110 ribu US dollar, dan ini juga didominasi oleh long position ya, mengingat memang penurunannya nih yang, cukup signifikan gitu dari NIR protokol ini selama beberapa waktu belakangan gitu. Dan kalau kita coba lihat di sini,
Nah, buat project Near Protocol ini kalau kita coba lihat ya, memang sebenarnya ini di-back oleh berbagai visi atau berbagai, ya modal ventura ternama lah ya, kalian bisa lihat beberapa seperti Three Arrows Capital dan juga berbagai yang lain ya teman-teman ya. Kalian bisa mungkin beberapa yang kalian kenal kayak Alameda Research, Jam Capital, FTX Venture, kemudian dan lain-lain ya kalian bisa lihat-lihat sendiri deh di sini. Dan sampai ke Coinbase Venture dan Multicoin Capital juga ada nih teman-teman di, salah satu backers-nya atau backers-backers-nya dari, Near Protocol ini. Jadi secara backers memang banyak ya visi-visi yang berinvestasi di Near Protocol ini dan kalau kita lihat nih dari segi vesting-nya, nah di sini, ini sebenarnya secara token unlock atau token yang sudah di-unlock lah ya ke pasar ini sebenarnya udah cukup banyak ya di angka 79%, hampir 80% dan mungkin ini, hampir keseluruhannya itu adalah linear unlock tapi ada beberapa juga nih yang kayak gini cliff unlock dan di sini yang terdekatnya teman-teman mungkin bisa pantau di tanggal 4 Mei ya buat kalian yang mungkin, quote on quote tertarik di Near Protocol ini kalian mungkin bisa pantau di tanggal 4 Mei mendatang karena bakalan ada unlock sebesar lebih kurang 0,76% dari total supply-nya untuk Near Protocol ini dan ditujukan untuk, 4 hal ini yang kalian juga bisa lihat sendiri nih. Dan ya kalau misalkan kita coba lihat dari segi analytic-nya mungkin, nah di sini. Nah dari segi analytic sebenarnya nih teman-teman, sejujurnya kalau berdasarkan data historical ya di kuartal 2 terutama bulan April nih teman-teman, ini kayaknya bukan bulan yang baik atau bukan kuartal yang baik buat Nier Protocol karena ini adalah, secara sejarah dan secara histori ini adalah kuartal terburuk buat Nier, terutama di bulan April dan bulan Juni. Karena sepanjang bulan April dan bulan Juni dari tahun 2021 sampai sekarang sepertinya kita belum melihat nih, hal positif atau return positif dari Nier atau lebih tepatnya sampai ke 2024 kali ya, karena sekarang sepertinya kurang fair karena masih ongoing. Tapi intinya dari 2021 sampai 2024, which means itu 1, 2, 3, 4 tahun teman-teman, itu kita nggak pernah lihat return positif di Nier Protocol ini di kuartal 2 begitu juga di bulan April dan bulan Juni, teman-teman. Dan ya mari kita lihat lah ya gimana, paling nggak di bulan April ini dulu, mungkin meskipun diawali dengan cukup buruk nih, diawali dengan minus 5%-an, ya mari kita lihat apakah mungkin di pertengahan atau mungkin di penghujung April nanti Nier Protocol ini bisa lebih perform, teman-teman. Dan feel free tulis pendapat kalian gimana seputar Nier Protocol ini, kalian boleh kasih pendapat dan komentar kalian di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget buat request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.